Permasalahan yang terjadi atau yang timbul pada para branges pemula itu adalah bagaimana cara memunculkan birahi utamanya adalah yang betina. Sementara burung beranjangan ini atau mungkin sebagian besar burung kicau mania itu banyak sekali para breeder mengklasifikasikan ada dua jenis. Ada burung betina itu yang birahinya pendek, ada yang birahinya panjang. Walaupun pada dasarnya itu semua tergantung perawatannya. Kali ini Mbak Behen akan bahas tentang bagaimana cara merawat burung betina yang birahinya pendek supaya bisa cepat untuk produksi. Oke Bolo, pantau terus channelnya Mbak Behen, jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channelnya Mbak Behen, channel yang membahas tentang burung kicau mulai dari peternakan sampai dengan membuat burung itu menjadi juara. Oke Bolo, kali ini Mbak Behen mendapatkan satu permintaan dari Bolo Branges Mania, terutama breeder pemula yang baru mau mencoba untuk beternak beranjangan. Itu bagaimana sih cara merawat burung beranjangan, khususnya betina, supaya memunculkan birahinya. Para breeder pada umumnya biasanya mengklasifikasikan betina itu menjadi dua golongan, pokoknya dua sub lah ya gitu. Jadi betina itu ada yang birahinya pendek, ada yang birahinya panjang. Birahi pendek itu adalah burung yang mungkin sudah baru usia 6 bulan, dia sudah mau birahi, birahinya sudah muncul. Tapi ada yang umur 1,5 tahun tapi juga belum muncul birahinya. Nah itu biasanya para breeder menyebut yang 6 bulan sudah mau ngeper atau sudah birahi itu masuk dalam kategori burung yang birahinya pendek. Yang 1,5 tahun atau 2 tahun belum keluar birahinya itu masuk dalam kategori burung yang berkarakter birahinya panjang, dalam lah bahasanya. Nah bagaimana cara merawatnya belum? Ya seperti biasa, intinya gini, Mbak Behen hanya akan berpatokan tentang bagaimana cara perawatan itu sejak dini. Jadi kalau misalnya ada bolo-bolo yang bertanya sama Mbak Behen, kalau mau memulai untuk beternak, itu Mbak Behen selalu menyarankan seandainya tidak tahu yang dibeli itu adalah burung ternakan dan perawatannya seperti apa, maka sebaiknya carilah trotol. Sehingga yang menentukan nutrisi atau perawatan dari awal itu kita tahu asupan yang kita berikan kepada trotol itu, kita tahu oh ini yang dibutuhkan nanti akan digunakan untuk ternak nih. Itu sejak dini, sejak trotol kita sudah mulai memberikan asupan nutrisi yang bagus, walaupun itu burung betina, karena memang utamanya di ternak itu adalah burung betinanya Bolo. Kalau jantan mungkin untuk memunculkan birahinya mungkin tidak terlalu, ya bukan nggak sulit ya, tapi tingkat kesulitannya itu lebih sulit betina untuk memunculkan birahinya daripada jantan. Jadi kalau misalnya dari trotol kita tahu semuanya, ini yang dibutuhkan nutrisinya seperti apa, kemudian untuk pembentukan uritan seperti apa, dia tetap sehat seperti apa. Karena kadang-kadang gini Bolo, ketika kita tahu burung kita itu betina, bagi para pemain gantangan utamanya yang terbiasa main di lapangan, burung betina itu dirawatnya hanya sekedarnya. Jadi asupan nutrisinya betina nggak bunyi kok gitu. Kadang-kadang begitu. Hanya untuk cas-casan misalnya gitu. Betina udahlah. Jadi dirawat seadanya. Dirawat biasa-biasa saja. Padahal kalau untuk breeder, kalau untuk ternak, betina adalah kunci utama dalam keberhasilan beternak. Pembentukan uritan atau nanti calon dari telur-telur itu tadi, itu juga harus maksimal. Sehingga nanti pada saat dia produksi, telurnya bagus. Uritannya bagus. Besar-besar. Telurnya banyak gitu. Jadi dirawat sejak dini.
Makanya Babehen kalau misalnya ada yang tanya, kalau mau breeding sebaiknya dari mana, Be? Ya sebaiknya dari trotol, Bro. Kalau pemula ya, Babehen bilang sih, kalau pemula lebih baik dari trotol. Yang pertama, sudah tahu karakternya. Kita mengamati dari awal. Nutrisi yang kita berikan juga paham. Vitamin yang harus kita masukin apa saja, ya udah kita masukin terus. Dan itu sudah kita persiapkan sejak dini. Jadi pada waktunya dia produksi, itu tidak ada bermasalah. Gitu, Bro. Nah, perawatan ini pun juga bisa menunjang si birahi burung itu tidak terlalu dalam akhirnya. Walaupun memang ada karakter burung betina yang memang birahinya dalam. Cara merawatnya seperti apa? Genjot bagaimana caranya supaya dia itu bisa membuat pencernaannya bagus dan pembentukan uritannya bagus. Nutrisi apa yang dibutuhkan untuk pembentukan uritan bagus atau calon telur itu bagus? Jangkrik itu adalah faktor penting di mana-mana buat Babehen. Jangkrik itu faktor penting. Jadi betina tuh kasih jangkrik yang banyak kalau Babehen ya, kasih jangkrik yang banyak. Padahal kalau bolo-bolo di gantangan biasanya nih, entah itu branges, entah itu murai, entah itu burung apa saja lah kicaunya. Bagi burung betina biasanya hanya diberikan seadanya, rasa kayak jangkrik lah, nggak usah kasih jangkrik. Orang burung betina juga nggak bunyi juga gitu. Kadang-kadang begitu. Nah itu kalau untuk breeder satu hal yang fatal. Sehingga ketika kita misalnya membeli burung yang tidak terawat dalam tanda petik ya, secara maksimal, maka bisa jadi itu akhirnya birahinya dalam. Karena kita harus memberikan nutrisi dari nol lagi. Dia umurnya tua tapi pembentukan uritannya belum maksimal, maka kita harus genjot untuk pembentukan uritan. Ujung-ujungnya jatuhnya sama nanti ketika kita ngambil trotol dengan mengambil yang siapan. Kecuali nih Bolo ya, Bolo-bolo membeli burung siapan itu langsung sama breeder yang memang dia itu konsen di peternakan. Karena kalau breeder, betina pun akan berikan asupan nutrisi yang maksimal sehingga birahinya juga tidak terlalu dalam, karena yang dikejar adalah supaya cepat birahi, intinya gitu. Sementara di mana-mana memperbaiki itu adalah lebih sulit daripada membentuk, Bolo, gitu. Jadi lebih baik kita membentuk sejak dini daripada kita memperbaiki yang sudah terlanjur tua nih ya, itu akan lebih sulit. Mungkin ya tetap bisa, Bolo, tetap bisa, tapi memang butuh proses yang agak panjang gitu. Nah ini jadi burung yang birahinya pendek dan birahinya panjang, sebetulnya itu kita bisa buat burung yang birahinya pendek itu dengan asupan nutrisi sejak dini supaya dia cepat produksi. Yang panjang biasanya salah satunya seperti itu, Bolo. Tapi kalau kita berikan nutrisi yang maksimal sesuai dengan kebutuhannya yang akan digunakan untuk breeder itu tadi, sepanjang-panjangnya juga tidak terlalu lama, Bolo. Bisa memperpendek juga. Cuman memang tetap harus butuh kesabaran, butuh konsisten, kontinuitas. Kalau bahasa anunya ya istiqomah lah gitu. Tetap kita harus terus continue, konsisten dan sebagainya. Gitu, Bolo. Jadi utamanya adalah nutrisi itu adalah faktor wajib untuk membuat burung itu birahinya pendek dan akan digunakan untuk beternak, untuk pembentukan uritan. Tetap digenjot nutrisinya, Bolo. Gitu. Tidak ada lain tuh. Jemur ya tetap dijemur kita, Bolo. Itu tetap jemur. Perawatannya jangan dibedakan dengan yang jantan. Samakan persis dengan yang jantan supaya burungnya sehat, nutrisinya juga bagus, sehingga uritannya bagus. Akhirnya harapannya produksinya juga besok akan bagus, birahinya tidak terlalu dalam, cepat produksinya, sehingga bolo-bolo juga bisa cepat berhasil untuk menjadi peternak burung beranjangan. Gitu, Bolo. Oke?
Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan tetap komen-komen di kolom komentar, share kepada teman-teman, mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk bolo-bolo kicau mania yang lain. Jangan lupa subscribe dan like. Salam sehat atau hobi, kicau mania berkah untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.